Pak Jokowi anaknya ikut, Oke. menantunya ikut, Oke. pamannya dari Gibran di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya adik iparnya Oke. di Mahkamah Konstitusi. Dan 3 siklus ini berurutan dalam proses calon presiden wakil presiden ini. Sempurna kan? Paman memutuskan pasal soal sedang dan pernah. Itu paman yang memutuskan. Dipakai oleh ponakan, direstui oleh bapak, dibantu oleh ipar dari anak. Iya, iya. Nah, itu alias menantu dari bapak. Ya. Ditunjang lagi oleh saudara dari calon wakil presiden, Kaisang. anak dari bapak. Sempurna ya. Apa yang kita nggak sebut nggak sempurna sekali. Jadi kalau orang mengatakan kamu marah kali, dendam kali, apa yang saya harus dendamkan? Bahwa Pak Jokowi membangun bangsa ini, kita semua senang, kita puji dia dalam soal itu. Jadi beda ya kalau orang bilang Ibu Mega punya juga dinasti Puan. Karena berdasarkan aturan inilah kita nggak bisa mengatakan Mega dengan Puan itu dinasti politik. Mega dengan Pak Karno itu dinasti politik. Bukan ya? Bukan. Kalau nanti misalnya sekarang nih dalam kondisi kayak begini ya, SBY dengan AHY itu dinasti politik. Bukan. Tidak bisa disebut. Oke. Gitu. Pertama karena tidak bersifat elected official. Gitu. Salah satu di antara mereka kan. Iya. Hajang Puan yang di elected official, Ibu Mega enggak. Oke. Ya kan, hanya sekarang menuju kan anak AHY yang akan masuk ke elected official, sementara AHY-nya SBY-nya enggak. Oke. Gitu, dan sebagainya. Jadi rumusannya bukan itu ya? Tidak termasuk. Oke. Ya, kalaupun kemudian masuk kan udah lebih dari 1 periode. Sudah ada jeda waktu. Sudah ada jeda waktu sesuai dengan putusan ini gitu. Nah, oleh karena itu mereka tidak disebut. Yang kita sepakati bangsa ini harus rekonsiliasi. Kalau kita masih bicara tentang masa lalu, akhirnya warisan ke kawan-kawan mahasiswa ini ya konflik orang-orang tua aja terus. Kapan bangsa ini bicara tentang masa depannya? Kita sudah letih bro. Kita ini sama-sama aktif 98. Yang diwariskan politisi tua itu adalah apa? Warisan konflik kebencian, dan itu kita tolak 98. Kalau kita masih menerima sekarang, kita menjadi generasi yang paling idiot dan paling bodoh. Dan saya tidak mau mewariskan itu dan saya menolak. Saya sebaliknya. Kalau saya sebaliknya, bagi saya harus tetap ada penghakiman kepada mereka yang tidak amanah terhadap amanat rakyat. Nggak bisa karena atas nama apa namanya tadi itu rekonsiliasi lalu menghapuskan semua berbentuk kejahatan mereka terhadap Republik. Memaafkan dengan mencatat mereka sebagai bagian dari penjahat, itu 2 hal yang tidak sama. Saya bisa memaafkan siapapun, tapi menghilangkan mereka sebagai orang yang jahat dari sejarah Republik nggak bisa. Artinya memaafkan tapi bukan melupakan. Bisa. Apa akibatnya? Akibatnya kemudian bangsa ini dan generasi anak-anak muda kita nggak punya catatan tentang apa sih yang disebut dengan pemimpin gagal. Oleh karena itu, semua pemimpin di Republik ini pasti sukses. Betapapun mereka gagalnya. Karena kita selalu ingin menghapus kegagalan para pemimpin di Republik ini dengan catatan bahwa seolah mereka baik. Mungkin karena itulah Pak Jokowi 1 tahun terakhir ini nggak peduli dengan apa yang disebut dengan demokrasi, nggak peduli apa yang disebut dengan nepotisme, nggak peduli apa yang disebut dengan norma, karena ia akan tahu semua apa yang dikritik 1 tahun terakhir terhadap dirinya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang memang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Ini sebuah video yang memang viral dan beredar. Tentunya ini harus ada sebuah klarifikasi dan penyelesaian, karena ini akan menjadi sebuah kejanggalan ketika ini tidak diselesaikan dengan baik. Nah, saya akan membacakan di sini teman-teman. Kita tahu bahwa memang sebuah video yang beredar ini bentuk ataupun sebuah kejanggalan karena memang beredar video yang memang tidak layak lah, sebuah kecurangan yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, kita akan melihat ya teman-teman ya. Ini saya perkecil dulu. Nah, ini dia fotonya. Itu ibu-ibu yang memang save pemilu Sumut, hancur kali demokrasi Sumut, hak suara orang dirampas ibu ini. Dirampas ibu ini murka ke KPPS Gandhi TPS 02.
Nah, itu yang menyebabkan suatu permasalahan. Lagi ya. Nah, beredar video di TikTok yang memperlihatkan seorang wanita memprotes panitia pemungutan suara PPS di salah satu tempat pemungutan suara TPS di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, luar biasa. Video itu memperlihatkan seorang perempuan memarahi PPS. Dia mempertanyakan 3 kolom daftar hadir yang sudah ditandatangani, padahal orangnya belum datang atau baru datang dan belum mendatangannya. Artinya wajar sajalah dia menanyakan hal itu ya. Ini dia teman-teman ya. Nah, ini fotonya. Oke. Namun benarkah video itu memperlihatkan praktik manipulasi daftar hadir TPS di Medan saat Pilkada 2024? Itu pemeriksaannya. Nah, video tersebut memperlihatkan peristiwa yang terjadi di salah satu TPS di Kota Medan, di mana 3 orang bersaudara dalam satu keluarga baru datang, namun kolom daftar hadir mereka telah ditandatangani orang lain berikut hasil penelusuran. Ya, ini dia lagi. Video yang beredar memperlihatkan seorang wanita ya memprotes kolom daftar hadir di TPS yang sudah ditandatangani, padahal orangnya belum datang. Dikatakan perempuan itu mencurigai adanya kecurangan karena saat itu pagi hari cuaca hujan dan TPS masih sepi, namun daftar hadir sudah ada yang ditandatangani padahal pemilihnya baru datang. Nah, itu aneh. Siapa yang memilihnya? Dalam berita itu, anggota Bawaslu Kota Medan, Febriza, mengatakan pihaknya telah menerjunkan jajaran untuk memverifikasi kejadian dalam video tersebut. Dikatakan, sesungguhnya yang terjadi kesalahan teknis dalam penandatanganan pemilih, bukan ada yang mencoblos atau atas nama orang lain. Oh, begitu ya jadinya. Dia mengatakan pemilih yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Selain itu, setelah dilakukan sinkronisasi, disimpulkan tidak ada selisih atau kecurangan. Ya, luar biasa kalau tidak ada selisih atau kecurangan. Itu yang kita inginkan. Karena banyak hal-hal yang sulit untuk dipercaya saat ini, teman-teman ya. Yang memang kejadian-kejadian yang membuat kita trauma akan masa-masa pemilu saat ini. Sangat luar biasa. Dan tentunya yang kita inginkan adalah nilai-nilai yang bagus yang terjadi dalam pilkada itu yang. Oke, ini gambarnya teman-teman ya. Ini dia. Oke, teman-teman sudah mengetahui lah hal-hal ini. Videonya. Nah, oke teman-teman, menurut saya memang masih banyak hal-hal seperti ini terjadi ya. Terjadi dikarenakan ambisi yang sangat besar yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini. Sebenarnya ini kurang baik untuk dipertontonkan. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.